Oke, selamat pagi anak-anak ibu guru. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua ya nak ya. Nah, buka buku kamu halaman 42. Nah, pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar tematik yaitu PPKN. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar apa hak dan kewajiban. Nah, Miss ulang kembali, hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Nah, atau yang kita dapatkan. Nah, kalau kewajiban itu tugas atau tanggung jawab yang harus kita laksanakan sebelum menerima hak. Ya nak ya? Maka hak dan kewajiban itu harus seimbang, artinya harus sejalan. Tidak bisa kita menerima hak kita tanpa kita melaksanakan kewajiban kita. Dan juga tidak bisa kita hanya melakukan kewajiban kita tetapi tidak ada menerima hak. Itu namanya tidak sejalan ya nak ya. Nah, di sini Miss akan menanyakan kembali kepada anak Miss, apa hak kita terhadap sumber energi? Apa kewajiban kita? Nah, sebelumnya juga sudah kita bahas melalui Zoom, melalui video ya kan nak? Nah, hak kita terhadap sumber energi, memanfaatkan sumber energi dengan cara menggunakan kipas di malam hari, di siang hari, mandi, apalagi nak? Menggunakan lampu, mengecas handphone atau menjemur pakaian di terik matahari. Nah, itu dia karena itulah contoh-contoh hak yang kita dapatkan dari sumber-sumber energi. Nah, kemudian kewajiban kita apa? Menghemat energi dengan cara mematikan kipas atau AC ketika di musim hujan misalnya, atau ketika kamu tidak ada di ruangan tersebut. Kemudian mematikan keran air ketika bak mandi yangnya sudah penuh, misalnya seperti itu ya nak ya. Nah, Miss harap anak-anak Miss sudah tahu hak dan kewajiban kamu terhadap sumber energi. Nah, di pembelajaran ini kita akan membahas tentang apa manfaat saat kita menjalankan kerjasama untuk mewujudkan hak dan kewajiban kita itu. Apa emang manfaatnya? Apa kegunaannya? Seperti itu ya nak. Nah, di sini kita bahas ya nak ya. Buka buku kamu halaman 42. Dengarkan Miss baca, lalu ikuti. Lihat buku kamu itu. Jangan kamu sambil tiduran melihat video Miss ini ya nak. Tetapi kamu duduk rapi di meja belajarmu, buka bukumu, pahami apa yang Miss katakan ya nak ya. Oke, hampir semua kegiatan manusia, aktivitas itu artinya kegiatannya anaknya, memanfaatkan sumber energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak Miss tentu mengetahui bahwa sumber energi yang tidak dapat diperbaharui memiliki jumlah yang terbatas, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya ya nak. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber energi yang memiliki keterbatasan. Artinya kalau kita memakainya boros, maka sumber energi itu bisa habis. Nah, bahkan tidak bisa lagi kita dapatkan. Nah, itu dia sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Untuk menyediakan kembali sumber energi tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama, batu berjuta-juta tahun ya karena. Nah, kemudian sebagai pengguna energi, manusia atau kita harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan sumber energi tersebut. Nah, kita berhak memanfaatkan sumber energi itu, tetapi manusia juga berkewajiban atau memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghemat sumber energi tersebut. Supaya apa? Supaya bisa kita dapatkan berulang-ulang ya nak. Tidak kesulitan kita misalnya. Kalau kita misalnya tidak menjaga kebersihan air atau sungai atau lingkungan tempat tinggal kita. Nah, maka sungai tercemar. Bagaimana kita mendapatkan air yang bersih? Maka kita pun akan terganggu kehidupan kita ya kan nak. Nah, contoh yang lain. Hak dan kewajiban dalam menjaga pelestarian sumber energi. Contohnya, lihat gambar yang pertama itu. Menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Nah, seperti di gambar ini nak. Kalau kita misalnya bepergian, kita menggunakan kendaraan umum, itu berarti kita menghemat energi bahan bakar ya kan nak. Nah,
Kalau misalnya kita ada 10 orang menggunakan kendaraan pribadi, nah berarti 10 lah kendaraan ini berjalan. Nah, mana lebih boros? 10 yang berjalan dengan satu. Pastilah lebih boros yang 10 ya, karena maka dianjurkan untuk menggunakan kendaraan umum. Nah, yang kedua, mematikan lampu pada saat siang hari. Jangan kamu biarkan lampu kamu itu hidup di sepanjang hari. Walaupun siang hidup, malam pun hidup. Kalau kamu pergi pun ke tempat saudaramu hidup juga. Nah, itu juga namanya pemborosan sumber energi listrik ya, nah ya. Kemudian, menutup keran air ketika sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh, matikanlah keran air. Jangan kau biarkan sampai tumpah-tumpah dia ya, nak ya. Nah, kemudian menggunakan sepeda juga termasuk menghemat sumber bahan bakar minyak ya, nak. Kalau misalnya kamu berpergian itu dengan jarak yang dekat, gunakan sepeda karena sepeda itu kan tidak menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian memperoleh sumber energi untuk melakukan aktivitas. Nah, kita melakukan pergerakan. Maka kita akan menjadi sehat. Nah, ada pergerakan daripada kita naik sepeda motor, malas bergerak ya, karena padahal naik sepeda itu juga melatih pergerakan kesehatan tubuh kita. Kemudian terpenuhnya kebutuhan sehari-hari. Itu dia contoh hak yang diperoleh itu ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dapat memperoleh sumber bahan-bahan atau sumber-sumber energi yang sudah tersedia, kita dapatkan dengan baik, mudah kita mendapatkannya, itu ya manfaatnya ya, nak. Kemudian manfaatnya apa lagi? Terpenuhinya makanan yang bergizi. Nah, kalau kita jaga lingkungan kita, maka hutan atau ladang-ladang petani itu tidak rusak, maka yang kita dapatkan sayurannya pun yang sehat, buah-buahannya juga yang bagus ya, karena kemudian ikannya, apalagi kalau misalnya kamu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kamu, menjaga sampah. Nah, misalnya sampah ya, nak. Kalau banyak sampah yang kamu buat di tempat tinggal kamu, maka tercemarlah air laut atau sungai, maka ikan yang ada di sana juga terganggu kehidupannya ya, nak. Maka kita juga mendapatkan ikan itu sulit. Nah, itu juga contoh ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Apa tadi manfaatnya, nak? Mendapatkan sumber energi dengan mudah, mendapatkan sumber makanan dengan sehat, kemudian hemat biaya juga ya, karena kalau kamu hemat dengan listrik kamu, maka biaya yang akan kamu bayar juga akan lebih sedikit. Oke? Nah, itu contoh-contoh manfaat saat kita melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Nah, kemudian cara kita untuk mengajak teman kita bagaimana? Bisa dengan cara membuat pamflet. Jangan hanya kita saja, tidak cukup ya, nak, untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi semua warga yang ada di situ dengan cara membuat pamflet atau pengumuman hemat energi. Nah, penghematan energi lebih terasa pemanfaatannya jika dilakukan bersama-sama daripada hanya sendiri. Nah, maka kita perlu membuat anjuran atau ajakan kepada saudara-saudara atau teman-teman kita dengan cara membuat pamflet seperti yang ada di halaman 43 itu ya, nak. Ada dia seperti apa lah Miss bilang ininya, seperti poster ya. Gerakan hemat air tanah. Nah, ada gambar keran, ada gambar air. Hemat air tanah sekarang untuk generasi masa datang. Nah, kalau orang membaca, oh iya, kalau aku hemat, apakah ini untuk menjaga generasi aku yang akan datang atau cucu-cucuku nanti? Jelas ya, karena hemat listrik yuk, biar listrik juga bisa digunakan oleh orang lain. Atau hemat listrik yuk supaya biaya yang kita keluarkan menjadi lebih sedikit, bisa juga ya, karena atau membuat seperti yang ada di gambar yang ketiga, potongan 10%, jangan hanya bicara. Nah, artinya jangan hanya pengen kali aku murah listrikku tetapi tidak dilakukannya hemat energi atau hemat listrik. Itu namanya nol ya, karena maka kalau kamu ingin hemat energi atau hemat biaya, maka kamu lakukanlah kewajiban kamu hemat listrik atau hemat energi lainnya. Oke, ini dia pembelajaran kita ya, nak.
Oke, demikian penjelasan Miss. Semoga anak-anak Miss ini paham bagaimana atau apa manfaat ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban kita, dan bagaimana cara kita untuk mengajak teman kita untuk hemat energi. Nah, contohnya membuat pamflet atau poster seperti ada di halaman 43 ini ya, Nak. Oke. Demikian penjelasan Miss. Selamat pagi. Bye bye anak Miss. Dengarkan penjelasan Miss ini ya, Nak.